kita juga sudah terhubung pemirsa dengan Bupati Pasaman Barat, Bapak Hamsuwardi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ya, Mbak. Ya. Pak Bupati, seperti apa kondisinya di sana, Pak? Di sini kondisinya setelah tadi gempa, kita meminta informasi ke beberapa kecamatan, desa. Di sini kondisinya ada suatu nagari atau desa yang rusak parah. Lebih dari 100 rumah rusak di lokasi itu. Ya, ada laporan korban luka mungkin Pak dari desa Nagari ini menjadi desa yang terparah ya Pak ya? Iya, itu desa yang terparah baru terpantau sampai saat ini. Ada korban meninggal tidak ada, tapi ada yang luka-luka ya, di sana. Itu kondisinya. Dan jumlahnya juga belum dapat kita himpun sampai saat ini. Ya, di desa Nagari itu ada berapa banyak Pak jumlah penduduknya? Mungkin bisa diantisipasi nantinya. Kalau jumlah penduduk di sana di sekitar di sana itu sekitar lebih kurang 6.000 jiwa itu di sana tinggalnya. Apakah sudah disiapkan tenda pengungsian begitu Pak untuk mengantisipasi korban? Karena tidak menutup kemungkinan gempa susulan bisa jadi terjadi. Iya. Sudah hari ini, saat ini sudah diberangkat ke sana tim kita yang dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Haji Sinawanto, bersama Bapak Sekda kita sudah menuju ke lokasi gitu. Baik. Dan sudah menyiapkan tenda yang akan dipasang di sana, semacam posko, dan apabila nanti masyarakat membutuhkan dan rumahnya rusak dan tidak mungkin tinggal di rumahnya, maka kita inapkan sementara di posko. Gitu. Di mana Pak tepatnya poskonya Pak? Poskonya belum dapat kita cari titiknya. Hari ini saat ini baru meluncur ke sana ini ya Bapak Wakil Bupati. Baik, lalu kalau ada warga yang rumahnya mengalami kerusakan bisa hubungi kemana Pak? Ya nanti kita datang, sebagian nanti ditempatkan di rumah keluarganya yang berjauhan mungkin. Sisanya nanti kalau tidak memungkinkan akan kita tempatkan di tenda-tenda. Ini rencana kita. Nah, misal ada warga yang takut, mungkin dia khawatir rumahnya tidak kuat begitu, dan kemudian ia ingin berada di posko pengungsian. Mungkin kalau saat ini belum ada, bisa datang ke kantor atau seperti apa Pak? Untuk warga yang khawatir. Ya, kalau memang yang khawatir, bisa langsung datang ke kantor, bisa kita tempatkan nanti di kantor bupati, di rumah dinas, dan di tempat-tempat juga beberapa kantor yang ada di sekitar kantor bupati. Ada juga PMI di sana, insyaallah bisa. Baik, kalau saat ini di kantor sendiri Pak ada kerusakan mungkin? Di kantor juga ada kerusakan tapi tidak begitu parah, hanya beberapa plafon, dinding kaca yang pecah. Itu saja keadaannya di kantor. Tapi ada satu kantor yang rusak berat, itu Dinas Pendidikan. Itu dimungkinkan istirahat ya beberapa hari ini dulu. Bukan juga rusak juga. Iya, Pak Bupati mungkin bisa diceritakan pada saat gempa terjadi kegiatan yang sedang berlangsung di kantor seperti apa, atau Bapak sedang melakukan kegiatan apa Pak? Kebetulan tadi kita jam 8.30 mengadakan sedikit rapat biasa hari Jumat, pertemuan sebulan untuk kopi morning, dan kebetulan saat hari ini juga saya berulang tahun, sedang sedikit acara rapat dan sedikit melaksanakan ulang tahun, dan itulah gempa datang, dan itu teman-teman para kepala dinas berlarian keluar. Setelah itu dilangsungkan kembali rapat. 10 menit berikutnya datang lagi gempa susulan, sehingga setelah gempa susulan kedua karena kuat, kami sudah tidak melanjutkan rapat lagi gitu. Baik, lalu pelayanan masyarakat saat ini seperti apa? Sudah kembali normal Pak? Pelayanan masyarakat saat ini sudah kembali normal, namun beberapa dinas seperti Dinas Pendidikan itu tidak bisa memberikan pelayanan hari ini. Itu keadaan sekarang.
Ya, mungkin ada imbauan Pak untuk masyarakat karena BMKG tadi sudah mengimbau juga masyarakat kemungkinan akan terjadi bisa tidak menutup kemungkinan bisa terjadi gempa susulan. Lalu imbauan dari Bapak sendiri untuk masyarakat saat ini seperti apa Pak? Tentu saya sampaikan, saya himbau kepada seluruh masyarakat Pasaman Barat kiranya siap siaga dengan mana tahu ada terjadi gempa susulan, diminta kepada masyarakat agar berada pada tempat-tempat yang dianggap aman begitu. Dan kepada masyarakat juga saya memohon agar saling membantu, timbulkan rasa gotong royong, membantu masyarakat yang terkena musibah ini. Itu mungkin himbauan kita. Baik, selain saat ini menunggu data kerusakan ya Pak, dan juga mempersiapkan posko, kemudian ada langkah atau upaya lain yang mungkin dilakukan dari Pemda setempat untuk mungkin ada pembentukan tim khusus atau seperti apa Pak? Iya betul. Sebagaimana biasa, setelah nanti kita ambil data yang lengkap, kita buat posko induknya, dan nanti akan kita buat langkah-langkah untuk membantu masyarakat ini, seperti perbaikan rumah dan lain sebagainya. Biasanya di sini itu sigap, istilahnya, kan ada gotong royong, membersihkan dan memperbaiki rumah yang mungkin bisa diselesaikan dengan cepat. Yang lainnya nanti akan kita upayakan pindah rumah atau mengungsi ke tempat tetangga, keluarga dan lain sebagainya. Ini yang biasa kita lakukan dan akan kita bentuk tim dalam hal ini. Baik, mungkin ada nomor atau hotline yang bisa dihubungi warga, Pak? Oh, itu biasanya ada itu biasanya langsung karena di sana ada, kalau di sini istilahnya nagari ya, kalau istilahnya di desa itu semuanya Bapak Jorong, kalau RT-nya namanya Pak Jorong, Bapak Wali Nagari, Bapak Camat semuanya sudah berada di tempat. Walaupun puskesmas juga, kesehatan juga semuanya sudah berada di lokasi yang parah-parah semacam ini. Oke, baik. Tapi Pak, apakah gempa memang sering terjadi Pak di lokasi ini? Tidak sering terjadi. Dalam 2 tahun belakang juga tidak ada gempa di daerah ini. Oke, baik. Lalu bantuan-bantuan yang saat ini diberikan seperti apa, Pak? Yang cepat hari ini dipersiapkan posko tadi, tenda tadi, tempat memasak ya. Bagi warga tadi pagi yang belum sempat makan, rumahnya sudah rusak, itu nanti kita bawa ke tenda untuk makan di sana. Baik. Gitu. Untuk bantuan renovasi, Pak, seperti apa, Pak? Kita belum ambil langkah biasanya. Biasanya bagi yang betul bisa dikerjakan hari ini ya kita gotong royongkan saja. Nanti kita data, setelah itu kita anggarkan untuk perbaikan rumah ini. Baik, terima kasih Pak Hamsuardi selaku Bupati Pasaman Barat. Semoga tidak terjadi gempa susulan dan bagi korban luka bisa segera mendapat pertolongan. Dan tadi juga Pak Bupati menyampaikan bahwa bagi warga yang khawatir rumahnya mungkin tidak cukup kokoh untuk menghadapi gempa susulan, mungkin bisa langsung datang ke kantor Bupati untuk mungkin bertempat tinggal sementara di sana. Dan juga BPBD juga telah menyampaikan tadi warga bisa menghubungi nomor 0853 64 64 5131. Ya, BMKG juga tadi sempat menyampaikan bahwa selain wilayah di sekitar Pasaman Barat, di luar Sumatera Barat, gempa juga turut dirasakan, termasuk salah satunya di Pekanbaru Riau dan juga Malaysia. Yang hingga saat ini BMKG masih memeriksa terlebih dahulu, mengecek terkait gempa yang juga dirasakan di Malaysia. Kita juga akan berbincang dengan warga negara Indonesia di Malaysia. Ada Tito. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Tito, seperti apa yang dirasakan pada saat gempa terjadi di Pasaman Barat? Informasinya juga dirasakan sampai ke sana.
Iya Mbak, pagi tadi jam 9.25 saya berada di lantai 8 di di apartemen. Kemudian anak saya berada di kamar itu merasakan goyangan beberapa detik karena pintu lemari itu tidak begitu kokoh, jadi terlihat goyang. Jadi anak saya lompat dan menanyakan gempa begitu, seperti refleks di tanah air. Tapi ada yang ingin saya berbagi di sini. Saya di sini hampir 11 tahun ya. Itu belum pernah merasakan gempa seperti ini. Ini baru pertama kali saya merasakan di Kuala Lumpur, dan di beberapa daerah itu mereka yang bekerja di gedung-gedung berjalan menuju tempat yang aman, turun ke bawah dan berkumpul. Juga barusan ada rilis bahwa memang benar gempa itu dirasakan di Kuala Lumpur oleh Jabatan Meteorologi di sini, bahwa sumber gempanya berada di Sumatera Barat, gitu Mbak. Iya, suasananya seperti apa saat di sana? Apakah warga sana berhamburan untuk keluar gedung seperti itu? Yang di rumah kami tidak, karena ada yang merasakan, ada yang tidak, itu tidak berlari atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman ya. Tapi di luar itu di tempat-tempat pekerja, mereka yang bekerja di gedung-gedung tinggi, turun ke bawah untuk saya menerima beberapa gambar bahwa mereka sedang berkumpul ke bawah untuk berkumpul di tempat yang aman, seperti di PJ, yang berdekatan dengan lokasi-lokasi gedung tinggi begitu, Mbak. Ya, ini kan ada 2 gempa yang terjadi hanya selang sekitar 4 menit. Apakah kedua gempa ini juga terasa di sana atau hanya 1 kali saja? Yang kami rasakan 1 kali saja, dan kami di tetangga-tetangga kami yang di sini, di warga negara Indonesia yang berada di satu komplek, yang rata-rata tinggal di apartemen itu merasakan sekali, Mbak. Baik, lalu apakah ada imbauan dari otoritas setempat di sana yang setelah pasca gempa ini terjadi? Ya, Jabatan Meteorologi Geofisika Malaysia sudah mengeluarkan gempa, bahwa benar terjadi gempa pukul 9.25 tadi, dan dirasakan di beberapa negeri di bagian Malaysia di sini, dan arahan itu sudah dikeluarkan untuk tidak panik ya begitu. Dan kita juga mesti waspada, karena kita tidak tahu ya, untuk yang gedung-gedung tinggi seperti saya yang tinggal ini memang harus latihan turun tangga darurat ke bawah, karena kalau terjadi gempa pasti lift akan dimatikan begitu, Mbak. Baik, lalu ada kerusakan mungkin atau retakan nggak Pak dari bangunan gedung yang ditempatin? Saya belum melihat ada kerusakan, dan saya juga belum menerima berita tentang kerusakan di sini, bahwa gempa itu dirasakan ya, dan pertama kali dalam sejarah saya tinggal di Malaysia. Baik, antisipasinya seperti apa Pak untuk warga di sana? Ya, kami kan warga negara Indonesia sudah sangat pengalaman dengan gempa ya. Dari mulai tsunami Aceh, Nias, kemudian Jogja, Padang. Jadi untuk WNI yang di sini saya rata-rata mereka sangat aware dan pengalaman. Yang perlu diingat ya, pertama jangan panik. Kedua, menyelamatkan diri, mencari tempat-tempat yang bisa untuk berlindung dari reruntuhan. Kemudian menyelamatkan diri ke tempat yang aman, tempat berkumpul. Nah, yang beberapa tempat sudah ada tempat berkumpulnya, yang belum ada itu mungkin harus inisiatif sendiri tempat mana yang dipakai untuk berkumpul untuk menghindari reruntuhan. Begitu, Mbak. Berarti tadi Pak Tito sempat turun tangga begitu ya Pak ya? Enggak, saya hanya
karena hanya beberapa detik tuh Mbak, anak saya itu teriak gempa gitu kan. Saya lihat air di gelas di ruang tamu kok nggak bergoyang, saya bilang nggak gempa kok gitu kan. Terus ternyata saya buka di WhatsApp grup sudah rame gempa gitu. Jadi ada yang merasakan, ada yang tidak. Kebetulan anak saya tadi merasakan. Tapi di gedung, di apartemen yang saya tinggal ini sekitar 15 menit dari KLCC itu rata-rata merasakan. Mungkin hanya saya aja yang nggak merasakan ya. Ya, baik, terima kasih Pak Tito penjelasannya selaku warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Selamat pagi. Pemirsa, tak hanya di Malaysia, gempa ini juga turut dirasakan hingga ke Pekanbaru Riau. Kita sudah terhubung dengan reporter TV One yang berada di sana, Muhammad Arifin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Putri dan pemirsa. Memang gempa yang terjadi di Pasaman Barat pagi tadi juga terasa di kota Pekanbaru dan di wilayah-wilayah, sebagian wilayah di Provinsi Riau. Namun gempa yang terjadi pagi tadi juga memiliki durasi yang cukup singkat, kurang dari 1 menit. Namun meski demikian, warga yang sedang melakukan aktivitasnya di gedung juga ikut keluar dari gedung akibat terjadinya kepanikan. Namun hingga hari ini suasana atau aktivitas kembali normal di Kota Pekanbaru. Belum ada, kita belum mendapat laporan adanya kerusakan yang terjadi akibat gempa di Pasaman Barat yang ada di Provinsi Riau. Begitu Putri. Iya, sekuat apa guncangannya? Mungkin bisa digambarkan apakah benda-benda berjatuhan atau hanya benda-benda bergoyang saja, seperti apa? Ya, untuk di Pekanbaru sendiri, gempa yang terjadi di pagi tadi yang memiliki durasi yang cukup singkat, kurang dari 1 menit. Namun dari laporan yang kita terima belum adanya laporan kerusakan, dan gempa juga terasa sangat pelan di Kota Pekanbaru khususnya. Begitu Putri. Apakah mungkin pelayanan masyarakat, fasilitas pelayanan masyarakat ini sempat terhenti akibat guncangan pagi tadi? Ya, kita juga baru mendapat laporan untuk di wilayah-wilayah tertentu seperti rumah sakit, ada sebagian pasien dan keluarga pasien yang juga ikut keluar dari gedung. Namun hingga hari ini kegiatan atau kondisinya kembali normal, pasien dan warganya juga sudah mulai masuk kembali ke ruang rawat inap, dan seluruh aktivitasnya juga kembali normal. Memang gempa yang terjadi pagi tadi cukup singkat dan kekuatannya pun terasa di Kota Pekanbaru cukup ringan. Begitu Putri. Baik, tidak ada kerusakan bangunan ya ataupun retakan-retakan yang di sana, yang terjadi di sana? Ya, hingga hari ini kita belum mendapat laporan adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gempa tersebut. Namun BMKG juga menghimbau agar tidak panik, dan di Pekanbaru sendiri juga dirasakan di wilayah-wilayah tertentu seperti di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Begitu Putri. Baik, berarti artinya di sini saat ini kepanikan warga sudah mereda dan aktivitas sudah kembali normal ya, Arifin? Ya, di Kota Pekanbaru dampak dari gempa belum kita terima, atau laporannya belum kita terima, dan warga juga kembali normal beraktivitas seperti biasanya. Begitu Putri. Baik, kemudian ada imbauan mungkin dari BPBD setempat atau seperti apa antisipasi untuk menghadapi kemungkinan gempa susulan terjadi? Ya, kalau himbauan, kita belum menerima himbauan dari BPBD Provinsi Riau, namun wilayah-wilayah yang mendekati Pasaman Barat seperti wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya juga diimbau untuk tidak panik, namun tetap juga berhati-hati di dalam rumah. Jika adanya terjadi goncangan, segera keluar dari gedung yang untuk meminimalisir adanya korban-korban dan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Putri. Ya, Arifin, mungkin bisa digambarkan seberapa luas guncangan ini terasa di wilayah-wilayah mana saja di Pekanbaru Riau yang juga turut merasakan gempa yang terjadi di Pasaman Barat? Ya, untuk kita mendapat laporan dari BMKG
bahwasannya gempa yang terjadi di Pasaman Barat juga dirasakan di Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Namun durasi gempa yang cukup singkat dan goncangan yang cukup ringan tidak membuat warga menjadi panik, dan hingga saat ini seluruh warga yang ada di Provinsi Riau khususnya juga sudah kembali normal dengan aktivitasnya masing-masing. Dan memang tadi sempat terjadi kepanikan di gedung, warga yang berada di gedung-gedung tinggi sempat berlarian keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan hingga kini juga sudah terlihat mereka sudah masuk kembali ke gedung-gedung dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, begitu Putri. Baik, terima kasih informasinya Muhammad Arifin melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.